Pilpres baru bakal digelar tahun 2029, tapi mantan Presiden Jokowi terbukti sudah mencuri start lebih awal untuk menabung dukungan di akar rumput demi Gibran. Tanggal 26 sampai 28 Juni 2026 ini, Jokowi secara terbuka memulai safari politik nasionalnya ke Provinsi Lampung. Menariknya, dia belusukan lengkap memakai atribut kaos dan topi berlogo PSI pemberian Kaesang. Kenapa Lampung dipilih jadi titik pertama? Pengamat menilai ini langkah taktis karena Lampung adalah basis suara tradisional Jokowi yang besar sejak Pilpres 2014 dan 2019. Ditambah struktur partai PSI di sana dinilai paling solid. Selama 3 hari, agendanya padat, memotivasi kader partai hingga tingkat RT agar siap menghadapi Pileg 2029, menerima gelar adat, hingga menghadapi dinamika protes unjuk rasa di lapangan. Melihat manuver ini, pengamat membaca ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Ini adalah siasat menguji daya tarik personal Jokowi demi mengamankan posisi sang anak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kontestasi 2029 nanti. Tentu saja langkah agresif ini memicu polarisasi tajam. Kritikus politik langsung menuding safari ini sebagai cara memperpanjang pengaruh dinasti politik keluarganya di masa depan. Saat ribuan masalah rakyat butuh diselesaikan sekarang, apakah etis jika seorang mantan presiden justru sibuk memanaskan mesin politik demi mengamankan kekuasaan keluarganya? Jokowi udah mulai turnya. Situ mantan presiden apa boyband? Ada aja kelakuannya. Kemarin anaknya bertingkah nerima yang mahasiswa ternyata buzzer. Sekarang bapaknya mulai nih cawe-cawe buat 2029. Bapak mantan-mantan presiden lain itu semuanya anteng menikmati masa pensiunnya, nggak gila-gila kekuasaan. Ini anak udah dijadiin wapres, dianya juga masih pengen kekuasaan di tahun-tahun selanjutnya. Aduh, gila banget nih. Nilai rusaknya satu keluarga ini, dahsyat banget. Nggak ngerti gua maunya dia apa. Dia bener-bener yang namanya haus kekuasaan. Bukannya membantu program presiden sekarang, anaknya mikirin pemilu ke depan. Ini sakit sih nih keluarga. Aduh, sabar ya. Sumpah, kalau kalian masih milih ke depannya satu keluarga ini, hancur banget. Bran, lu kan yang ngomong waktu itu di debat, iya nanti kita siapin 19 juta lapangan kerja. Malah di PHK semua itu. Lu tanggung jawab itu, jangan mikirin 2029 dulu. Pokoknya buat Pak Prabowo hati-hati ya. Ini satu keluarga gennya pengkhianat. Yang kemarin aja dihianatin, apalagi Bapak. Bukannya dia fokus mendukung kebijakan Bapak, malah dia sibuk sendiri nyiapin 2029. Artinya apa Pak? Berarti dia ada kemungkinan mau melawan Bapak. Kunjungan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, dalam agenda safari politiknya di Kabupaten Mesuji, Lampung, Jumat 26 Juni. Safari politik Jokowi di Mesuji Lampung, sepi peminat. Nah, ini baru asli. Kalau yang rame, pasti ada duitnya. Jadi curiga, jangan-jangan acara gelar Baginda Pemuka Bangsa settingan juga kayak biasanya. Harusnya terima gelar Raja Akting nomor 1 atau Raja Firaun. Kan gayanya dia dari dulu gitu, settingan sama bagi-bagi duit. Lu gak capek apa Wi? Ya, kita aja udah capek ngeliatin laga lu. Kita udah biasa ya ngelihat pelakunya gila. Tapi yang lebih gila adalah pendukungnya. Itu kalau bisa pemujanya ganti Tuhan kali. Tuhannya tuh diganti Jokowi. Nah, tapi sebelum diganti Tuhan, dia bentar lagi naik takhta jadinya Nabi Jokowi. Orang sesat diikutin. Ya udah akut sih lo pade tuh pendukungnya. Anak pertama udah dikasih jabatan, anak kedua sama anak ketiga ini yang lagi dicawe-cawein. Nih, hati-hati ya untuk lo pada yang di daerah Raja Singa bentar lagi mau lewat. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Pak Presiden Prabowo udah bilang kayak gitu. Gibran, lu gak usah cawe-cawe buat keperluan lu 2029 ya. Lu harusnya mendukung pemerintahan Pak Prabowo karena lu itu sebagai RI 2. Jangan malah sibuk sendiri ngurusin hal-hal yang menguntungkan untuk lu sendiri, Gibran ya. Aduh, nggak ngerti lagi gaya lo sama bapak lo 11-12 tuh ya. Orang juga udah bosen liat main lo kayak begitu. Pakai ngebayar mahasiswa buat ketemu lu, terus lu nge-framing, saya nih pahlawannya Soyon yang nerima mahasiswa. Plenger, nggak usah kebanyakan gaya lo. Masyarakat sekarang udah pada pinter. Akhirnya apa? Mahasiswa yang kemarin ketemu sama lu ngaku kan? Gue kasih tahu ya, gue sebagai rakyat Indonesia nggak mau dipimpin sama manusia plenger kayak lo. Jadi untuk Pak Prabowo, semoga Bapak sehat selalu karena saya tidak mau negara ini dipimpin oleh plenger.
Nih, pasti udah pada tahu kan beritanya mahasiswa yang demo. Nah, tapi ada yang menarik nih dan nggak pernah dibahas sama siapapun. Padasko menerima mahasiswa Trisakti dan berdialog secara langsung. Beberapa aspirasi sudah disampaikan dan diterima oleh Padasko dan langsung beliau bilang akan dikawal. Nah, kayak gini-gini yang mesti diapresiasi. Mengkritik dan dapat diterima oleh wakil rakyat langsung. Setidaknya ada yang mendengarkan dan mengawal kritik yang masuk. Aspirasi-aspirasi itu yang selama ini tidak didengar akhirnya diterima oleh Pak Dasko. Ditambah lagi, anak-anak yang statusnya tersangka akan dikeluarkan. Nah, ini yang aku bilang, kita boleh mengkritik, tapi kita juga harus mengapresiasi kalau memang kerjaannya mantap. Oke? Coba kita perhatikan bagaimana Nanik Diang menjadikan pekerja MBG sebagai alasan untuk mempertahankan MBG. Seneng nggak kerja di MBG? Seneng, Bu. Seneng. Iya. Tapi katanya ini suruh ngentikan, mau dihentikan nggak? Oh, jangan, Bu. Ntar anak saya makan apaan? Oh. Kerja di MBG, Bu. Tapi katanya orang-orang pada suruh ngentikan, jangan. Jangan. Tapi yang bener ya nyuci omprengnya yang bersih ya. Yang utuh berapa banyak? Lauknya apa tuh lauknya? Ikan duri, Bu. Ikan duri, Bu. Banyak yang utuh ya? Hah? Kok utuh semua? Apa nggak dikasih kan apa kebanyakan masaknya? Enggak dikasih, Bu. Lah, masak ini segini nih ya. Tadi coba, ntar dulu. Ibu yang ini, nih. Nah, ini utuh, 2. Tuh. Tuh. Nah, itu utuh. Hah? Enggak, jangan-jangan segini utuh semua. Oh iya, ini utuh semua. Kok utuh semua? Nih, utuh. Narasi lapangan kerja adalah pelarian termudah ketika program ini tidak bisa dipertahankan atas dasar tujuan aslinya. Kita tahu MBG lahir dari klaim gizi. Tapi di hadapan tumpukan ompreng yang tidak tersentuh, di hadapan nasi dan lauk yang dibuang begitu saja, argumen gizi runtuh. Maka yang tersisa adalah karyawan perlu makan. Terdengar empatik, tapi secara analitik ia kosong. Selios memperkirakan potensi kerugian akibat makanan yang terbuang bisa menembus 1,75 triliun rupiah per minggu. Artinya dalam sebulan, uang rakyat yang menguap menjadi sampah organik bisa mencapai 7 triliun. Kemarin Presiden bilang gaji guru tidak membaik karena uangnya tidak ada, diambil terus katanya. Selain diambil secara terang-terangan melalui MBG ini, juga dibuang saja ke sampah ya. Sudahlah pajak rakyat dihambur-hamburkan untuk dinikmati koruptor, juga berakhir ke tempat sampah. Sekali lagi, yang dibuang di depan Nanik itu bukan sekedar nasi dan lauk. Itu adalah uang negara yang dilempar ke tempat sampah. MBG tidak menciptakan lapangan kerja secara real. Ia menghancurkan lapangan kerja di sektor lain. Nanik tahu semua ini, tapi ia memilih berdiri di depan kantong sampah dan berbicara tentang orang yang perlu kerja. Ia menggunakan seorang pegawai sebagai tameng untuk mempertahankan sistem yang justru paling banyak menguntungkan lapisan atas jaringan patronase itu.